Pernah kebayang nggak ada sebuah ide yang tujuannya itu menyatukan lebih dari 1 miliar orang, melintasi puluhan negara, bahasa, dan budaya. Ini bukan cuma gagasan biasa loh, tapi sebuah gerakan politik yang punya pengaruh kuat. Nah, itulah yang namanya pan-Islamisme. Dan hari ini kita akan bedah tuntas soal ini. Jadi, apa sih sebenarnya pan-Islamisme itu? Gampangnya, ini adalah sebuah gerakan, baik politik maupun keagamaan, yang intinya adalah persatuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan solidaritas global di antara umat Islam, nggak peduli apa negaranya, apa sukunya. Tapi ide sebesar ini kan nggak mungkin muncul begitu saja ya. Ternyata, ide ini lahir dari sebuah krisis besar. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, dari mana sih ide sekuat ini datang? Dan kenapa munculnya di waktu itu, bukan di waktu lain? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur sedikit ke abad ke-19, sebuah era yang penuh gejolak dan benar-benar membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia dalam krisis. Yuk, kita lihat konteks abad ke-19 yang jadi tempat lahir gerakan ini. Jadi, kalau kita ngomongin abad ke-19 untuk dunia Islam, ini bukan cerita tentang masa keemasan. Justru sebaliknya, ini adalah periode kemunduran yang sangat terasa dan tekanan dari luar yang luar biasa kuat. Kekuatan-kekuatan lama mulai goyah menghadapi tantangan-tantangan baru. Jadi, di sini kita lihat ada dua kekuatan yang saling bertabrakan nih. Di satu sisi, dunia Islam sedang melemah dari dalam. Di sisi lain, kekuatan kolonial barat yang didorong oleh revolusi industri lagi kuat-kuatnya. Negara-negara Islam yang dulunya perkasa jadi terpecah-pecah dan gak berdaya. Nah, dari krisis inilah lahir sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa mereka harus bersatu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Siapa sih tokoh-tokoh penting di balik ideologi ini? Para arsitek persatuan. Nah, kenalan dulu sama tokoh ini, Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini sering banget disebut sebagai bapaknya pan-Islamisme. Dia bukan cuma seorang pemikir yang duduk di Menara Gading, tapi juga seorang aktivis yang karismatik, yang pemikirannya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Analisisnya Al-Afghani ini, wah, tajam banget. Menurut dia, masalahnya itu bukan di ajaran Islamnya, tapi di umatnya yang sudah menjauh dari esensi ajaran itu. Solusinya, kembali ke akar dan bersatu melawan imperialisme barat. Dia keliling dunia, dari Kairo, Istanbul, sampai Teheran untuk menyebarkan pesan persatuan ini dengan harapan bisa memutus rantai kolonialisme dan membangkitkan kembali dunia Islam. Kalau Al-Afghani itu ibarat apinya, nah Muhammad Abduh ini adalah orang yang menjaga apinya tetap menyala, bahkan memberinya bentuk baru. Sebagai murid Al-Afghani, ia melanjutkan perjuangan gurunya, tapi dengan fokus yang sedikit berbeda. Abduh membawa gagasan ini selangkah lebih maju. Dia sadar, perlawanan politik aja tuh nggak cukup. Harus ada reformasi dari dalam, dari cara berpikir. Makanya, dia mendorong modernisasi pendidikan, menekankan penggunaan akal dan rasionalitas, tapi tetap berpegang teguh pada sumber utama Islam. Visinya adalah membangkitkan kembali peradaban Islam dari dalam. Oke. Bagian terakhir, sebuah gagasan yang abadi. Jadi apa sih warisan dari gerakan persatuan ini? Intinya tuh di sini, pan-Islamisme pada dasarnya adalah sebuah panggilan untuk bersatu. Melawan apa? Melawan dua hal, perpecahan dari dalam dan tekanan dari luar. Ini seperti pengingat bahwa identitas sebagai seorang Muslim seharusnya bisa melampaui perbedaan suku atau kebangsaan. Nen kutipan ini, wah ini benar-benar merangkum ambisi besarnya. Ini adalah visi yang sangat radikal pada masanya, dan mungkin sampai sekarang pun masih terasa begitu. Sebuah ide tentang identitas bersama yang menembus konsep negara bangsa yang waktu itu justru lagi gencar-gencarnya dibangun. Nah, sebagai penutup, coba deh kita pikirkan pertanyaan ini. Di dunia kita sekarang yang masih sangat ditentukan oleh batas-batas negara, bagaimana ide-ide tentang persatuan global, entah itu pan-Islamisme, atau bentuk-bentuk globalisme lainnya, terus menantang dan membentuk cara kita melihat politik dan identitas? Itu adalah sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.